Bayangkan, di tengah malam, sebuah kereta tanpa masinis melaju perlahan di stasiun Manggarai, membawa penumpang tanpa wajah. Di puncak Bogor, sebuah villa tua memanggil dengan ketukan pintu yang tak berasal dari manusia. Dan di Gunung Merapi, suara minta tolong terdengar dari gua yang tak pernah ditemukan di peta manapun. Ini bukan sekadar cerita, ini kisah nyata yang benar-benar terjadi. Gunung Merapi, sebuah nama yang menggema dengan aura kekuatan, keangkeran, dan rahasia yang bersembunyi di balik kabut abadi. Bagi masyarakat Jawa, Merapi bukan sekadar gunung berapi aktif, ia adalah raja alam. Ia adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia yang tidak kasat mata. Di antara punggungan-punggungan batuan hitam, di jalur-jalur yang jarang dipijak manusia, bersemayam kisah-kisah yang tidak pernah masuk dalam buku panduan pendakian. Salah satu jalur itu disebut oleh warga sekitar sebagai jalur senyap. Sebuah jalur yang katanya hanya bisa ditemukan oleh mereka yang terpilih, atau lebih tepatnya, mereka yang diperdaya. Banyak pendaki lokal memperingatkan, kalau kau berjalan di Merapi dan tiba-tiba menemukan jalan baru yang tidak ada di peta, jangan pernah ikuti. Jangan sekalipun tergoda. Namun, tidak semua orang mendengarkan. Sekitar tahun 2012, sekelompok mahasiswa pecinta alam dari Yogyakarta, 5 orang, berbekal semangat eksplorasi, berangkat untuk mendaki Merapi lewat jalur alternatif. Mereka bukan pendaki sembarangan. Mereka sudah terbiasa menghadapi medan berat. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Sejak kaki mereka mulai menginjak jalur, kabut turun begitu tebal. Cahaya senter hanya menembus beberapa meter ke depan, selebihnya hanyalah kegelapan dan desiran angin. Langkah kaki mereka menginjak tanah basah yang seakan hidup, gemeretak seperti menahan sesuatu di bawahnya. Ketika jam di tangan mereka menunjuk pukul 1.30 dini hari, suara itu muncul, samar, seperti desir angin yang membawa bisikan manusia. Tolong, tolong aku. Dika, salah satu dari mereka, adalah yang pertama mendengarnya. Awalnya, ia pikir itu hanya halusinasinya sendiri. Namun ketika teman-temannya juga mulai menoleh dengan wajah pucat, mereka tahu, itu nyata. Suara itu datang dari sisi kanan jalur, dari dalam kabut yang lebih pekat. Mereka mengikuti suara itu, langkah demi langkah, meski hati kecil mereka berteriak untuk berbalik. Beberapa meter dari jalur utama, sebuah celah terbuka di antara bebatuan besar. Sebuah gua yang tidak ada dalam peta dan tidak pernah disebutkan oleh siapapun. Pintu gua itu sempit, seolah-olah hanya cukup dilewati satu orang. Aroma tanah basah dan bau besi berkarat menyeruak dari dalam. Dika merasa seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara bisikan itu semakin jelas. Tolong, aku terjebak, aku kedinginan. Tanpa berpikir panjang, Dika melangkah mendekat. Langkah-langkahnya berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menahan kakinya agar tidak mundur. Teman-temannya memanggil dari belakang, namun suara mereka terdengar jauh, seperti terhisap kabut. Di dalam mulut gua itu, Dika melihat sosok, bukan manusia biasa. Siluet seorang pria tua, mengenakan pakaian compang-camping, berdiri mematung, wajahnya buram, nyaris tidak berbentuk, dan di matanya, kosong, sehitam lubang tanpa dasar. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke dalam gua, memanggil Dika untuk masuk lebih dalam. Saat Dika hampir menginjakkan kakinya ke ambang gua, tiba-tiba salah satu temannya, Ari, berhasil menariknya mundur dengan paksa. Dalam sekejap mata, kabut menggulung, gua itu menghilang. Tak ada lagi celah di antara batuan itu. Hanya dinding batu yang keras dan padat, seolah-olah gua itu tidak pernah ada. Suara minta tolong menghilang, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih mencekam.
Mereka berlari menuruni jalur, napas terengah, dada berdegup liar. Sampai di base camp, mereka menceritakan kejadian itu kepada seorang penjaga tua di sana. Orang tua itu hanya memandang mereka dengan sorot mata berat, lalu berkata, "Kalian beruntung, gua itu tidak nyata. Itu hanyalah pintu ke tempat yang tidak pernah mengembalikan mereka yang masuk." Di Merapi, ada roh-roh tersesat yang butuh teman baru, dan mereka akan memakai suara, wajah, bahkan bayanganmu sendiri untuk menarikmu masuk. Bukan hanya Dika dan teman-temannya. Tahun-tahun berikutnya, banyak laporan serupa muncul. Pendaki yang tersesat menemukan jalur aneh, mendengar suara-suara dari dalam kabut. Beberapa berhasil kembali, beberapa lainnya hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan tas kosong atau jejak kaki yang berakhir di tengah batuan tandus. Sampai hari ini, para pendaki yang berani mendekati punggungan utara Merapi seringkali memperingatkan, kalau mendengar suara minta tolong dari kabut, jangan jawab. Kalau melihat jalur baru yang mengundang, jangan masuk. Kalau merasa ada yang memanggil namamu, lari. Karena sekali kau melangkah melewati batas itu, kau mungkin takkan pernah kembali. Gunung Merapi, ia bukan hanya tanah. Ia adalah dunia di mana yang hidup dan yang mati berjalan berdampingan. Dan gua gaib itu mungkin saja masih ada, menunggu mangsa berikutnya. Puncak Bogor. Bagi banyak orang, tempat ini adalah surga pelarian. Udara sejuk, pemandangan hijau, dan ketenangan yang merayap di antara kabut tipis setiap pagi. Namun, ada sisi lain dari puncak, sebuah sisi yang tidak pernah masuk dalam brosur wisata. Sebuah sisi yang diselimuti oleh cerita-cerita lama tentang villa-villa tua yang tidak pernah benar-benar kosong. Salah satunya adalah villa tua di lereng barat, tersembunyi di balik hutan pinus yang lebat. Warga sekitar menyebutnya dengan berbisik, Villa Bayangan. Kisah ini bermula saat sekelompok teman lama, 4 orang sahabat dari Jakarta, memutuskan untuk berlibur ke puncak. Mereka ingin mencari tempat sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Lewat aplikasi online, mereka menemukan villa tua yang terlihat murah meriah, namun cukup besar untuk mereka berempat. Satu hal yang aneh, saat mereka memesan, pemilik villa hanya memberikan satu pesan singkat. Kalau malam sudah larut, jangan buka pintu. Siapapun yang mengetuk. Mereka hanya tertawa. Mereka pikir itu hanya lelucon, atau mungkin taktik marketing supaya villa ini terasa mistis dan laris. Tanpa pikir panjang, mereka tetap memutuskan untuk berangkat. Sore itu, mereka tiba di villa. Bangunan besar dengan cat mengelupas, dinding batu berlumut, dan jendela kayu tua yang berderit tertiup angin. Pemandangan di sekitarnya menakjubkan, tapi ada sesuatu di udara. Sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang tanpa alasan. Malam mulai turun. Kabut turun pelan-pelan dari lereng, menyelimuti villa dalam bayangan kelabu. Jam menunjukkan pukul 1.20 dini hari. Saat itulah ketukan pertama terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan lembut di pintu depan. Awalnya pelan, hampir seperti gesekan. Mereka saling pandang, saling menunggu siapa yang akan mengecek. Namun tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Ketukan itu berhenti. Sunyi. Lalu, kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Seolah seseorang atau sesuatu benar-benar ingin masuk. Salah satu dari mereka, Randy, akhirnya memberanikan diri mendekati pintu. Dari lubang intip, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika Randy hendak berbalik, sekilas, dari sudut matanya, dia melihat bayangan. Seseorang atau sesuatu berdiri diam di sudut teras villa, menatap ke arah pintu. Siluet seorang perempuan, tubuhnya kaku, kepalanya sedikit miring ke samping, dan matanya hitam pekat seperti lubang tak berdasar.
Randy mundur perlahan, peluh dingin membasahi punggungnya. Dia ingat pesan pemilik villa dan memutuskan untuk mengunci pintu rapat-rapat. Namun suara ketukan itu tidak berhenti, malah semakin keras, seolah seluruh pintu akan runtuh. Tog! 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 Mereka berempat berkumpul di ruang tamu, membeku, tak tahu harus berbuat apa, hanya menatap pintu, berharap malam segera berlalu. Saat fajar mulai mengintip dari balik pegunungan, ketukan itu perlahan menghilang. Pagi itu, mereka keluar villa dengan tubuh gemetar dan mata sayu karena semalaman tidak tidur. Mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di depan pintu, bekas tapak kaki basah berjejer, namun bukan tapak kaki biasa. Bentuknya panjang, tipis, seolah milik seseorang yang berjalan dengan ujung jari. Lebih menyeramkannya lagi, jejak itu tidak hanya di teras. Jejak itu melingkari villa berkali-kali, seolah-olah sesuatu itu mengitari mereka sepanjang malam. Mereka segera menghubungi pemilik villa, menuntut penjelasan. Pemilik villa hanya menjawab dengan satu kalimat. Villa itu dulu adalah tempat perempuan yang dibuang keluarganya. Dia mati membeku di teras, mengetuk pintu memohon pertolongan. Sampai hari ini, dia masih mengetuk, mencari seseorang yang mau membukakan pintu. Setelah pengalaman itu, keempat sahabat tersebut tidak pernah lagi kembali ke puncak. Namun, cerita tentang villa bayangan terus beredar. Beberapa tamu yang pernah menginap di sana bercerita, ada yang mendengar ketukan tengah malam, ada yang melihat sosok perempuan di jendela, bahkan ada yang mengaku melihat pintu terbuka sendiri, dan setelah itu tidak pernah ditemukan lagi. Warga lokal pun memperingatkan, kalau kalian menyewa villa tua di puncak dan mendengar ketukan di dini hari, ingat, jangan pernah buka pintu, karena bisa jadi yang mengetuk itu bukan manusia. Jakarta tidak pernah tidur, tapi ada tempat-tempat tertentu ketika malam terlalu larut dan lampu kota mulai redup yang menyimpan cerita lebih kelam daripada gelapnya malam itu sendiri. Salah satunya adalah stasiun Manggarai. Stasiun yang setiap hari dilalui ribuan penumpang, kereta yang datang silih berganti. Namun di antara semua kesibukan itu, ada satu kereta yang tidak pernah dijadwalkan, kereta yang tidak seharusnya datang, kereta yang hanya muncul di malam hari dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Kisah ini bermula dari seorang petugas kebersihan malam bernama Pak Budi. Ia bekerja di stasiun Manggarai selama lebih dari 12 tahun. Sudah biasa bagi dia melihat penumpang tertinggal, gelandangan yang tidur di bangku, atau suara-suara aneh di peron kosong. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Waktu menunjukkan pukul 1.37 dini hari. Stasiun sudah sepi. Kereta terakhir sudah berangkat sejam yang lalu. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar bunyi peluit, disusul deru roda besi yang menghantam rel. Kereta datang tengah malam begini, gumam Pak Budi. Dari balik kabut tipis, muncul kereta tua. Catnya mengelupas, jendelanya buram. Tidak ada suara pengumuman, tidak ada petugas lain yang bereaksi. Kereta itu berhenti tepat di peron kosong. Pintunya terbuka perlahan, dan satu persatu penumpang mulai turun. Pak Budi awalnya menyangka itu hanya kereta uji coba atau mungkin rombongan petugas. Namun saat dia melihat penumpang yang turun, dia langsung membeku. Semua penumpang itu memakai pakaian yang kuno, seperti dari era 70-an. Tubuh mereka tampak normal, tapi wajah mereka kosong, hanya kulit datar, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Mereka berjalan pelan, menunduk, menyebar ke seluruh penjuru stasiun. Pak Budi bersembunyi di balik tiang peron, menahan napas. Tangannya gemetar hebat, dan tubuhnya terasa dingin seperti es. Salah satu penumpang itu berhenti tepat di depan tiang tempat dia bersembunyi. Meski tidak punya mata, sosok itu seolah menatap langsung ke arahnya. Detik itu juga, Pak Budi lari sekencang-kencangnya, keluar dari area peron. Bukan hanya Pak Budi. Cerita tentang kereta hantu ini sudah lama beredar di kalangan petugas malam.
seorang satpam bernama Yusuf pernah melihat kereta yang sama muncul pukul 2.00. Ia melihat seorang perempuan memakai kebaya merah duduk diam di dalam gerbong, menatap kosong keluar jendela. Ketika Yusuf mencoba mendekat, wajah perempuan itu mencair, berubah seperti lilin meleleh. Dan dalam sekejap, seluruh gerbong kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Ada pula masinis treni yang mengaku melihat kereta bergerak sendiri, tanpa lokomotif. Kereta itu meluncur diam-diam, lalu menghilang sebelum mencapai ujung rel. Konon, dahulu kala, di zaman kolonial, pernah terjadi kecelakaan besar di jalur antara Manggarai, Tanah Abang. Sebuah kereta penuh penumpang terbakar hebat. Tidak semua jasad berhasil ditemukan. Mereka yang tewas katanya terjebak dalam perjalanan mereka yang belum selesai. Kereta mereka masih datang setiap malam, mencari stasiun berikutnya dengan penumpang yang tidak pernah bisa pulang. Dan mereka akan terus naik turun, hingga ada yang cukup berani untuk melihat mereka langsung, dan mungkin ikut naik. Hingga kini, jika kamu lewat stasiun Manggarai larut malam dan tiba-tiba mendengar bunyi peluit kereta, padahal tidak ada jadwal keberangkatan, jangan menoleh ke arah rel, jangan tatap ke dalam gerbong, dan yang paling penting, jangan pernah naik, karena sekali kamu naik kereta itu, kamu mungkin tidak akan pernah turun lagi. Kalau kalian suka dengan kisah horor nyata seperti ini, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk cerita horor lainnya yang lebih seram. Tuliskan di kolom komentar tempat angker mana lagi yang ingin kalian dengar kisahnya. Sampai jumpa di kisah nyata horor berikutnya.